Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari terus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam. Jamaah rahimakumullah, Unisula mempunyai tekad untuk dengan ungkapan yang luar biasa, Bismillah, membangun generasi khair ummah. Khair ummah sering disampaikan sebagaimana di surah Ali Imran 110. Kuntum khair ummah, kamu sekalian adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, yang dipilih untuk keluar menyebarkan ke umat manusia, untuk bergerak di tengah masyarakat, di tengah bangsa, melakukan ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, tentu didasari dengan iman kepada Allah. Al-ayah. Itu penjelasan Allah di dalam surah Al-Imran 110. Sekarang kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW tentang khair ummah. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan di satu hadis yang sangat populer bagaimana khair ummah itu. Yang pertama beliau sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khair ummah, umat yang terbaik itu adalah sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah yang maha terbaik, dan itu ucapan isi yang terbaik dalam Al-Quran. Maka jamaah sekalian, menjadi kewajiban kita semua umat Islam, khususnya kita keluarga besar Unisula, keluarga besar Yayasan Badawi Wakaf Sultan Agung, sudah seharusnya dan wajib bagi kita untuk mampu membaca Quran, memahami isinya, mengamalkan isinya, dan mendakwahkan isinya. Itu Nabi sampaikan di hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis lain dari sahabat Qudai dari Jabir, Nabi menyatakan, ini juga sangat populer, sering kita dengar, khairun nas anfa'ulin nas. Jadi sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada orang lain. Jamaah sekalian, kita umat Islam mempunyai amal. Amal itu harus amal barokah, amal yang memberikan keberkahan, ziyadatul khair, penambahan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Dan kita wujudkan juga amal salamah, amal yang selamat dan menyelamatkan, selamat untuk diri kita dan menyelamatkan orang lain. Maka jamaah sekalian, nanti setelah sholat Jumat kita sholat gaib untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban peperangan, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Nanti kita doakan bersama. Jamaah rahimakumullah, di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling baik akhlaknya. Khair ummah yang kita kehendaki bersama keluarga besar Unisula harus melahirkan manusia-manusia berakhlakul karimah. Semua dosen, semua teknik, semua mahasiswa, semua pimpinan, semuanya kita tampilkan akhlakul karimah di dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian,
Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang akhlakul karimah, hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Umar. Di hadis riwayat Ahmad, Rasul menyatakan khairun nasi man tola umurahu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi diberi Allah kesempatan panjang untuk hidup, tapi waktu yang panjang itu digunakan betul-betul untuk kebaikan-kebaikan. Maka kita bersyukur ya, kita diberi kesempatan panjang umur. Ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an, bahkan ada yang 80-an, 90-an, Masya Allah. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk semua kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, teman kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini. Di riwayat Imam Hatib dari Anas bin Malik, Nabi menyatakan khairukum malam yatruk akhiratahu lidunyahu wala dunyahu li akhiratihi walam yakun kallan 'alan nas. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini juga menjadi ciri khairul ummah. Semua urusan dalam Islam, termasuk untuk kita yang bercita-cita menjadi khairul ummah, semua urusan itu urusan dunia akhirat. Makan minum kita itu tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita sholat itu tidak hanya urusan akhirat, tapi sholat itu terkait erat dengan urusan dunia. Sholat 5 waktu yang kita sebut dengan istilah sholat ritual. Kemudian setelah ritual kita lanjutkan sholat aktual, yaitu mengamalkan kebaikan ajaran sholat ritual, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia sekarang ini. Sholat itu mengajarkan kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, kebaikan, keadilan, semua kebaikan, juga mengajarkan kebersamaan jamaah. Maka semua ajaran sholat ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat subuh kita itu, ritual subuh 2 rakaat itu berhubungan dengan kehidupan dunia kita dari subuh sampai zuhur. Sholat duhur kita itu ajarannya diamalkan sampai sholat asar, sehingga sholat duhur kita nanti berhubungan dengan apa-apa yang kita lakukan setelah sholat duhur. Sampai sholat asar berhubungan semua kegiatan sampai maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, dan seterusnya setiap hari dari balik sampai mati, terus menerus. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Insya Allah kita semua ya punya keluarga, punya orang tua, punya suami, istri, anak-anak, adik, kakak, dan sebagainya. Maka mengikuti dawuh Kanjeng Nabi tadi, bahwa salah satu ciri khairul ummah itu yang terbaik bersikap kepada keluarganya. Suami kepada istri, istri suami, anak orang tua anak, adik kakak,
ya, sampai nenek ke cucu, cucu nenek dan sebagainya. Maka kita sangat gembira. Universitas kita Unisula kita canangkan, kita tegaskan menjadi universitas yang anak-anak mahasiswa menjadi birrul walidain. Sementara para dosen tendik ya takrimul aulad, sang anak berbakti kepada orang tuanya. Kalau di rumah kepada ayah ibu kandungnya atau angkat. Kalau di kampus taat pada semua dosen dan pimpinan para mahasiswa. Sebaliknya takrimul aulad, para dosen, para tendik, para pimpinan semua di Unisula sangat menghormati kepada anak-anaknya di kampus, yaitu para mahasiswa. Kita sebagai orang tua di rumah tentu akan sangat menyayangi, menghargai, menghormati, ngajeni anak. Ya. Itulah khairul ummah, birrul walidain dan takrimul aulad, sesuai hadis tadi yang diseriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Jamaah rahimakumullah, Rasul juga mengingatkan kepada kita, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Riwayat Imam Muslim. Sebaik-baik muslim, khairul ummah itu adalah muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Kita semua oleh Allah dipinjami tangan, dipinjami lisan selama hidup ini. Mari dengan tangan lisan itu menjadi alat untuk menjadi sumber keselamatan untuk diri kita dan orang lain, bahkan keselamatan untuk alam semesta ini. Kita jaga tangan lisan kita agar orang lain, agar makhluk lain terselamatkan. Sebaliknya jangan sampai tangan lisan kita menghancurkan, menyakitkan orang lain atau makhluk lain. Itu tidak sesuai dengan ciri khairul ummah menurut hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah rahimakumullah, Nabi juga mengingatkan khairun nasu khairuhum qadha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik di dalam membayar, khususnya membayar hutang. Ya, kalau anak-anak kita mahasiswa yang membayar SPP atau UKT. Kalau kita warga bangsa yang membayar pajak. Kalau kita naik kereta api umum, ya angkot umum, bis umum, yang membayar karcis. Ya. Naik pesawat bayar karcis. Ya, jadi kewajiban membayar itu dipenuhi. Itulah khairul ummah. Di hadis lain juga disebutkan, berhati-hatilah dalam berhutang. Ini hadis dari Imam Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan di malam hari dan kerendahan hati di siang hari. Artinya silahkan kalau memang sangat mendesak untuk berhutang, tapi hutangnya harus dikembalikan, harus bayar hutang, tidak boleh ngemplang. Teman sekalian, demikian beberapa nasihat Rasulullah SAW tentang ciri-ciri khairul ummah yang memang masya Allah sangat dahsyat nasihat-nasihat beliau. Ya, semoga kita sebagai pengikut beliau ya, bisa mengamalkan ajaran-ajaran tadi dan meringankan kita untuk bisa mengamalkan ciri-ciri khairul ummah, umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.